Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wisari Podcast. Ini adalah podcast kedua dari Wisma Sawer Gading Yogyakarta. Nah, seperti yang saya bilang kemarin bahwa ini salah satu program kerja dari bidang sekretaris. Nah, di sini kita akan mengulik nih, sudah punya 3 narasumber yang akan kita ulik bagaimana perjalanannya sampai tinggal di asrama dan memilih Jogja untuk berkuliah seperti itu. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendra. Saya asal dari Bone, kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019, jurusan Manajemen Pendidikan, dan sekarang saya menempuh pendidikan yang ke semester 8. Dan di sebelah saya ada, perkenalkan, nama saya Rahmat, asal dari Kabupaten Bulukumba. Sekarang menempuh perguruan tinggi di Universitas Mercu Buana. jurusannya Jurusan Bimbingan dan Industri. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Ramzi. Di asrama saya kerap disapa Ramzi. Sekarang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurusan yang saya ambil adalah Teknologi Elektromedis. Saya berasal dari Kabupaten Bantaeng. Sekarang menempuh semester 1. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Munsir. Teman-teman biasa memanggil Fadil. Saya berasal dari Makassar. Sekarang sedang berkuliah di Universitas Amikum Yogyakarta semester 1. Oke. Nah, dari teman-teman nih, kalau kita berbicara tentang Jogja. Nah, yang pertama, kenapa teman-teman memilih Jogja sebagai tempat untuk teman-teman mengambil studi gitu. Sedangkan kan kita tahu bahwa bisa tuh misalnya di Makassar, bisa tuh misalnya di tempat-tempat lain, dan kenapa harus Jogja gitu. Mungkin dari Kalau misalnya dari saya pertama pas selesai sekolah, saya sempat bekerja. Tiba-tiba orang tua bilang, kamu berhenti bekerja saja, kamu mending melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Karena saya tidak mau, karena saya memang sudah ada pilihan bekerja di salah satu di Morowali, pertama Mikel. Tapi lama-kelamaan mama saya ini selalu terus saja membuat saya untuk kuliah. Ya udah, saya fix, saya keluar. Baru saya mau ambil jurusan di Makassar, yaitu akuntansi di UNEM, tapi gagal. Pas lama-lama saya tidak tahu bahwa ternyata sudah di gelombang terakhir pada saat itu. Jadi pas saya bilang, aduh gimana ya, karena pas selesai itu nggak ada lagi yang universitas tutup semua kan. Pas saya tanya mama saya, bilang ya udah kau keluar. Tapi saya pertama tidak mau ya, lama-lama lagi dibuyuk. Kalau sudah saya keluar dari Sulawesi di tempatnya di Jogja, pertama saya lihat semua, aduh yang mana nih. Lama-lama tutup semua, tinggal satu universitas, yaitu Mercu Buana. Berarti alasannya karena melihat dari banyak di Makassar juga sudah tutup, kemudian berangkat ke Jogja dan hanya satu universitas ini yang buka, dan akhirnya mendaftar di situ ya. Oke, cukup jelas. Mungkin selanjutnya, Baik, kalau dari saya sendiri, kenapa memilih Jogja? Karena Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar. Di sini tempatnya orang-orang rantau untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian alasan saya selanjutnya karena sudah banyak keluarga saya yang berkuliah di Jogja, dan Jogja itu kayak cukup menarik ya buat bagaimana kita sebagai anak yang ingin belajar tuh tempat yang memang basic buat orang-orang di seperti kita gitu yang sedang ingin berkembang. Karena yang pertama, tentunya kita tahu bahwa selain kota pelajar, ternyata Jogja itu adalah salah satu miniatur Indonesia gitu loh, kan, dimana semua dari penjuru Sabang sampai Merauke itu semua kumpul di Jogja, anak-anaknya itu pada kumpul seperti itu. Mungkin itu jadi salah satu alasan juga kenapa memilih Jogja. Ya, lanjut mungkin dari saudara Fadil. Kenapa memilih Jogja ya? Kalau dari saya sendiri itu tentu saja bukan hanya dari satu pertimbangan ya. Begitu banyak pertimbangan yang saya pikirkan melihat Jogja. Kenapa saya memilih Jogja?
pada awalnya itu saya mencari kota di mana saya ingin berkuliah, karena dari sebelum saya lulus SMA, saya itu sudah memikirkan di mana saya mau berkuliah. Pertama saya berpikir di Makassar, di Unhas. Mungkin karena di Makassar ya, saya mungkin lebih memilih untuk merantau. Saya lebih memilih merantau, kemudian mencari kota, dan saya menemukan itu dari preferensi yang saya dapat itu berdasarkan dari internet, mungkin dari rekomendasi orang-orang. Ada salah satunya itu Jogja. Nah, ada juga yang satu kota lagi itu mungkin Malang dan Bandung. Tapi saya lebih memilih Jogja karena Jogja itu dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, di mana orang-orang bertemu dan belajar di sana. Nah, kemudian saya waktu itu mencari universitas. Nah, mungkin karena saya orangnya ini ya, lumayan perfeksionis kalau mau dibilang. Itu bisa dibilang kelebihan, bisa juga dibilang kekurangan mungkin. Nah, pada waktu itu saya lumayan perfeksionis, jadi mungkin memilih universitas yang lumayan tinggi atau di luar batas kemampuan saya. Walaupun saya sendiri mungkin belum tahu ya kemampuan saya bagaimana. Nah, kemudian mencari, ternyata saya menemukan satu tempat kuliah atau universitas yang berbarengan dengan passion saya, yaitu saya ingin masuk di dalam dunia komputer, atau dunia cyber. Saya ingin mendalami dunia cyber, dan itu adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, dengan berbagai saya melihat kualifikasinya, saya melihat itu juga salah satu universitas yang mungkin terbaik lah untuk passion saya, yaitu cyber. Jadi seperti itu. Jadi sebelum memilih jurusan itu tuh ada banyak pertimbangan ya tentunya. Dan seperti ini, dari teman-teman semua ini baru pertama kali ngerantau ya, atau udah pernah sebelumnya? Kalau saya udah pernah. Di mana dulu? Itu di sini Jogja. Oh, berarti udah pernah ke Jogja sebelumnya ya? Di tahun 2017 pada saat kakak saya masih kuliah di sini. Tempat saya tinggal di Jalan Kedioran dekat UI selama 3 bulan. Berarti memang udah pernah ke Jogja sebelumnya, tapi sama kakaknya nggak sendiri. Nah, oke, lanjut sama sini. Saya pertama kali ke Jogja, jauh-jauh datang ke sini, ya pastinya untuk belajar. Berarti pengalaman baru juga ya, tinggal di Jogja sendiri lah. Iya. Tapi kemarin ditemani sama bapaknya ya, kalau nggak salah. Iya, ditemani sama bapak, karena barang bawaan juga tidak sedikit. Saya tidak bisa bawa sendiri, makanya saya ditemani. Berarti kemarin dibantu untuk sampai selesai dunia registrasi, preregistrasi, kemudian tuh ditinggal Ya, gitu. Oke. Kalau Pak Ade sendiri ini udah pernah merantau sebelumnya belum? Kalau saya sendiri sudah pernah, yaitu setelah lulus SMA itu langsung menuju ke kampung Inggris, Kediri, di Pare. Di situ saya pertama kali merantau ke situ. Mungkin berapa lama? Sekitar kurang dari setahun lah. Setelah itu baru ke Jogja. Cukup ya untuk terkait Jogja nih. Dan informasi teman-teman, gimana nih kan setelah di Jogja nih dari teman-teman sendiri memilih asrama mahasiswa Provinsi Sulawesi Selatan Wisma Saweri Gading nih sebagai tempat untuk teman-teman tinggal. Nah, dari teman-teman sendiri mendapatkan informasinya ini dari mana gitu? Kalau saya dari pertama saya pergi sama kakak. Kakak pertama itu rencanain untuk masuk di salah satu asrama di Takalar. Saya kurang tahu itu asrama apa. Sudah, tapi secara kebetulan adalah dekat saya juga secara kebetulan disinilah dia rekomendasikan bahwa ada asrama khusus untuk pas provinsi, yaitu Saweri Gading. Ya, ceritalah kita dulu. Ketemulah kan secara kebetulan ada salah satu senior yaitu Kak
L yang Oke. secara kebetulan berteman sama kakak sepupu saya. Disitulah asal mulanya. Kalau saudara Ramzi sendiri nih, Baik, kalau sebelumnya itu sebelum ke Jogja, saya diarahkan ke HPMB di atas di Sleman. Oke. Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng. Kemudian ketuanya di sana langsung mengarahkan ke Wisma Sawer Gading karena dengan jarak juga dari kampus saya ini lebih dekat dari Sleman di atas. oke, Jadi saya diarahkan oleh ketua HPMB Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng ke Wisma Sawer Gading. cukup ya. Kalau dari Fadil nih, Kalau dari saya sendiri itu pada awalnya itu dari kerabat ya. oke, Pertama dari orang tua, karena kan saya itu di sini tuh udah duluan di sini di Jogja. Nah, saya itu ngekos dulu di daerah Godean. Nah, setelah itu karena sudah mau masuk kuliah, melihat juga jarak dari tempat kuliah, jadi mencari tempat tinggal baru. Nah, di situ ada info dari orang tua, bertanya sama kerabat. Nah, setelah itu menghubungi kerabat memberikan saya nomornya ketua asrama, yaitu Kak Yoel pada saat itu. Nah, setelah itu saya menghubungi Kak Yoel, ya masuk. Ya. ini kan berarti teman-teman tuh mendapatkan informasi dari mulut ke mulut ya. Jadi kan dari ada yang dari keluarga, ada dari teman bahkan. Nah, dari first impression atau pertama kali teman-teman nih melihat asrama tuh pandangannya seperti apa gitu ya, yang ada di dalam gitu. Ya kalau misalnya saya sih pertama tidak kaget lah bilang bagaimana asrama ini karena soalnya saya sudah asrama. Yang kedua pas pertama di sini ya alhamdulillah cukup senang karena persinambungan bersama Sulawesi gitu untuk mencari pengenalan persaudaraan. Tapi sulit untuk adaptasi tidak di sini. Kalau pertama kalau di Jogja Enggak di asrama, kan di asrama tuh kita dari berbanyak kayak banyak daerah gitu. kalau yang masalah yang adaptasi tidak ada. Oke, cukup ya. Mungkin dari Kalau dari pertama saya pas masuk ke asrama itu ya kaget sih karena besar sekali, ada juga lapangannya. Dan biasa juga kita pakai berolahraga bersama. Ya cukup ya. cukup bisa jadi karena besar. Lanjut. Kalau saya itu mungkin dibilang first impression ya. Ya. Waktu melihat asrama itu, wah ini asrama lumayan luas ya. Itu paling pertama. Saya pikirnya ini seperti apa ya? Mungkin kantor, tapi dibarengi dengan asrama. Ternyata itu semuanya asrama. Nah, saya ternyata lumayan ini surprise lah kepada saya mungkin. Ternyata pemerintah juga bisa memberikan fasilitas yang sebesar ini juga kepada ini. Nah kalau kita lihat dari luar itu kan kayak asramanya kecil ya, kayak cuma dari kelihatan pendopo sama ada satu kantor. Tapi ketika kita masuk ke dalam, oh ternyata asramanya lumayan gede nih, malah banyak fasilitas pendukungnya gitu. Ya, benar. Nah seperti itu. Kemudian setelah saya tanyakan tadi first impressionnya, kenapa nih memilih buat tinggal di asrama gitu? Kan di kos tuh kayak lebih enak tuh, nggak ada yang ngatur-ngatur, kita lebih enak buat ngapa-ngapain sendiri. Sedangkan di asrama itu kan tentunya kayak banyak kegiatan gitu, kita harus mengikuti kegiatan gitu. Yang pertama kan kalau saya pertama itu mencari persaudaraan sama anak rantau. Yang kedua masalah dalam untuk berkembangnya apa itu? Gimana? Perkembangan karakteristik. Yang ketiga yang ketiga itu masalah dari kehidupan. Oke. Lanjut terakhir. Yang pertama karena biaya hidup di asrama ini biaya hidup di asrama itu sangat terjangkau. Kemudian kita sama-sama dari Sulawesi berkuliah di Jogja. Terkait dengan bahasa juga lebih enak lah kita berbahasa antar sesama karena kita sama-sama dari Sulawesi. Kalau di luar Jogja itu lain lagi bahasa yang digunakan. Oke. Lanjut. Mungkin kurang lebih bisa dibilang sudah ada beberapa alasan yang sudah disebutkan sama teman-teman sebelumnya tadi, seperti mencari persaudaraan, mungkin biayanya juga lebih ini,
kemudian apa lagi tadi satu dari saudara ini? Pengembangan karakter. Ya, pengembangan karakter. Menurut saya itu yang paling penting itu mungkin pengembangan karakter ya. Karena kalau saya bandingkan ya, karena saya juga pernah ngekos ya sebelumnya. Nah, saya ngekos dulu, terus berasrama. Nah, saya benar-benar merasakan perbedaannya di situ. Waktu ngekos itu kita bebas, benar-benar ini terserah kita mau ngapain, ini. Kadang susah juga untuk mengontrol diri kan. Nah, pada saat di asrama itu dengan berbagai aturan dan berbagai macam ini itu membuat kita lebih berkembang begitu. Seperti mungkin aktivitas-aktivitas rutin, olahraga, kultum dan sebagainya. Itu bisa menambah perkembangan karakter kita. Begitu juga dengan perkembangan intelektual kita juga. Menurut saya itu yang paling penting. Oke, jadi ada 3 ya yang saya tangkap dari argumen dari teman-teman sendiri, di mana tadi yang pertama yang saya tangkap itu persaudaraan, di mana kita tuh sama-sama dari Sulawesi Selatan, jadi kayak lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembangan karakter. Jadi ada beberapa banyak kegiatan yang di asrama tuh yang mendukung kita untuk bagaimana cara kita untuk berkembang gitu, atau membentuk kepribadian yang ingin kita bangun gitu sebagai fasilitas penunjang gitu. Dan yang terakhir itu tentunya kita tahu bahwa di asrama itu kayak lebih enak, lebih terjangkau biaya hidupnya dibanding tinggal di kosan. Kalau di kosan mungkin kita bisa menghabiskan 6 juta sampai 7 jutaan, sedangkan di asrama bisa mungkin lebih di bawahnya seperti itu. Nah, lanjut nih, di asrama itu kan kegiatannya lumayan padat ya, jadi kayak teman-teman kan punya kegiatan di luar asrama, itu di dunia kampus. Di asrama juga ada kegiatan. Bagaimana nih cara teman-teman buat memanajemen waktu teman-teman gitu? Kalau saya sih cukup simpel. Yang pertama, kalau misalnya ada waktu tertentu atau dari pihak kampus atau dari asrama, jangan sampai lah bertabrakan. Oke. Yang kedua itu pandai-pandailah untuk mengelola waktu itu saja. Oke. Kalau dari saya itu mendahulukan urusan kampus dulu, baru ke asrama. Karena kita datang ke Jogja kan untuk berkuliah, ya otomatis kita mendahulukan urusan kampus dulu, baru ke asrama. Ya mungkin gitu. Oke, lanjut. Permasalahan manajemen waktu ya. Kalau dari saya itu mungkin ini adalah hal yang perlu saya ini dalami lagi, pelajari lagi ya. Karena mungkin saya juga agak merasa kewalahan ya dari begitu banyak kegiatan, mungkin karena mungkin dari transisi dari yang awalnya sedikit kegiatan kemudian berganti ke asrama. Nah, bertambahnya banyak kegiatan mungkin agak kewalahan begitu. Nah, itu mungkin saya perlu lebih meningkatkan lagi bagaimana saya manajemen waktunya, efektivitas waktunya, mungkin seperti itu. Nah, dari beberapa pernyataan teman-teman tadi kan bagaimana memanajemen ini kan baru semester 1, jadi kan lebih bagaimana cara adaptasinya dulu di dunia antara perkuliahan dan dunia asrama gitu. Jadi mungkin masih proses di tahap awal gitu. Mungkin setelah semester 2 teman-teman bakal tahu cara buat mengatasi waktu ini, bagaimana cara untuk membaginya. Karena mungkin baru perkenalan, jadi ada memang beberapa kesulitan yang dilewatin, tapi secara perlahan nanti pasti bakal tahu cara buat membagi antara asrama sama dunia perkuliahan. Kan toh di asrama itu rata-rata kegiatannya juga malam gitu ataupun sore, jadi entah itu pengurus tuh memikirkan matang memang bagaimana dunia kampusnya harus tetap jalan, dunia asramanya juga harus tetap berkesinambungan seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, dalam di Jogja ini buat teman-teman belajar, kesulitan apa yang teman-teman lewatin gitu, yang teman-teman lalui, baik itu di dunia kampus ataupun di dunia asrama? Kalau saya pertama, kalau di dunia kampus ya, kalau di dunia kampus itu interaksi sesama anak rantau atau teman-teman sekelas gitu ya, masih agak kesulitan. Kesulitan karena kebanyakan
kan teman-teman yang asli Jogja. Baru mereka kayak semacam bagaimana ya? Kayak masih ada benteng gitu ya. Benteng. Tapi mereka tak kayak saya merasa tak dihargai sesama anak rantau karena bukan cuma saya di situ. Kayak mereka suka-suka aja lah mereka menggunakan bahasa, tapi dia tidak mau menggunakan bahasa baku Indonesia. Mungkin ya itu tadi karena terbiasa dengan berbahasa daerah sehingga nggak menyesuaikan yang ada di yang kita yang di luar daerah. Seperti itu mungkin ya kesulitannya. Kalau dari saudara Nancy sendiri? Baik, kalau dari saya sendiri, seiring berjalannya waktu, melihat Jogja ini makin banyak perantau. Kemudian melihat dari jalanan juga makin macet tiap hari. Jadi kalau manajemen waktu kapan kita berangkat ke kampus itu saya lebih mengundurkan lagi agar lebih cepat, lebih awal ya. persiapan lebih awal. Kemudian kalau di kampus sendiri saya agak kesulitan dalam bertutur bahasa di sana karena ya saya orang Sulawesi ya agak kesulitan lah berbahasa Indonesia dalam waktu cepat. Jadi mungkin butuh adaptasi yang lama. Lanjut mungkin Pak Adil. Kesulitan ini ya beradaptasi di Jogja. Iya. Kalau dari saya sendiri itu yang paling saya rasakan ya mungkin seperti yang disebutkan tadi benteng, masih ada benteng antara orang yang asli mungkin bilang asli penduduk lokal dengan kita ini yang merantau karena perbedaan dari tutur kata, perbedaan sikap, perbedaan bagaimana mengucapkan kata-kata begitu. Mungkin kalau ini dari orang Makassar ya. Yeah. Kalau saya sendiri itu di Makassar itu lebih frontal kalau mau dibilang. Kan? Ya. Kita berbahasa itu misalnya kita lagi Yeah. ngobrol biasa aja tuh udah dikira ngegas. Iya. Nah, seperti itu, mungkin seperti itu. Nah, itu benar-benar frontal di Makassar. Jadi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika masuk di berbicara di kelas itu mereka seperti berbicara benar-benar sopan santun lembut, jadi agak susah beradaptasinya mungkin. Tapi kalau ini mungkin saya bisa agak ini karena di kampus saya itu ada juga orang-orang dari timur ya. Ada orang dari timur, saya agak bisa akrab dengan orang-orang dari Papua, NTT gitu karena mereka juga kan kebiasaannya frontal begitu. Tapi dengan orang Jawa mungkin masih kurang ini. Mungkin saya masih perlu ini tingkatkan lagi adaptasi lagi. Karena mungkin kenapa kita yang dari Sulawesi itu suaranya lebih agak besar daripada yang di Pulau Jawa, karena kita yang di Sulawesi mungkin terbiasa karena tentunya dari nenek moyang kita juga itu kan rata-rata perantau masih pelaut, jadi kayak pelaut atau pesisir itu sering berteriak gitu, jadi kayak itu yang menjadi pola di mana suara dari kita tuh gede-gede semua gitu. Itu sih yang menurut pendapat saya. Jadi kesulitan yang teman-teman alami atau selama di Jogja itu yang tentunya kesulitan untuk berbahasa dengan orang yang di luar daerah kita gitu, kayak bahasa baku formal gitu. Sama seperti yang disebutkan juga tadi, mereka terbiasa berbahasa ini, bahasa daerahnya. Jadi agak kesulitan buat bagi kita gitu kan. Agak sulit. Mungkin cukup itu ya buat malam hari ini. Ya. Nanti kita akan sharing-sharing lagi terkait hal-hal yang bakal seru tentunya. Mungkin sebelum kita tutup, satu kata dulu mungkin buat asrama gitu. Dari Fadil dulu deh. Dari saya, asrama fun. Seru ya. Iya. Kalau dari Nancy, Di asrama teruskan. seru tidak berada di asrama? Ya seru sekali karena sama-sama dari Sulawesi. Oke. Lanjut dari Saya tadi sepakat dengan saudara Pak Irfan. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan di Jogja, kita tunggu kedatangan kalian buat datang di Jogja. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.